Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 61. Bahkan Chen Jingxuan, yang mengetahui detail Ye Junlin, mengira dia gila. Anda kaya dan terhubung dengan baik. Tapi ayah Xia Chengling adalah wali kota. Bukankah gila membuat orang meminta maaf? Cari jalan buntu. Dia tidak berharap Ye Junlin menjadi begitu sombong sekarang. Xia Chengling hampir meledak ketika mendengar ayahnya meminta maaf. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Ye Junlin. Tetapi di detik berikutnya, Ye Junlin menembakkan kilat, meraih tangannya, dan mematahkannya dengan paksa. Bang! Pada saat yang sama, dia menendang lutut Xia Chengling. Xia Chengling menjerit seperti babi, dan dia berlutut di depan Ye Junlin. Pop! Ye Junlin menarik Sue Qianqian di depannya lagi, ditampar ke tanah. Sekarang, keduanya berlutut di depan Ye Junlin. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukannya pada Xia Shao. Kamu tidak ingin hidup lagi. Ye Junlin, kamu gila. Cheng Zuoran, Wang Yubo berteriak, maju. Saya melihat Ye Junlin meraih dua sumpit dan memasukkannya ke paha kedua Xia Chengling. Tiba-tiba, darah menyembur. Keduanya berteriak seperti babi. Berhenti. Ye Junlin berkata dengan dingin. Semua orang berhenti dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Chen Jingxuan gemetar ketakutan. Ye Junlin menepuk wajah Xia Chengling. Cepat dan panggil kamu untuk datang dan meminta maaf. Xia Chengling buru mengeluarkan ponselnya dan memutar. Ayah, datang dan selamatkan aku. Tanpa menunggu orang lain bertanya, Ye Junlin menjawab. Melalui telepon, dia tersenyum dan berkata, Xia Longfei, kan? Datang dan minta maaf. Ngomong-ngomong, namaku Ye Junlin. Gila. Benar-benar gila. Menurut pendapat semua orang, perilaku Ye Junlin itu gila. Ini adalah terobosan di Taisui. Secara terbuka memprovokasi ayah Xia Chengling. Setelah menutup telepon, senyum haus darah muncul di wajah Xia Chengling. Ye Junlin sudah berakhir untukmu. Selanjutnya kamu akan melihat bagaimana aku membunuhmu. Dan keluarga Li Ziran. Aku tidak akan melepaskannya. Ye Junlin tidak berbicara, mengambil garpu dan memasukkannya ke kaki Xia Chengling yang lain. Jeritan histeris Xia Chengling datang dari kotak. Xia Chengling berteriak, menatap Ye Junlin, dan ingin mengancam. Tetapi ketika dia melihat mata Ye Junlin, dia langsung diam. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin sudah berakhir. Ada kemungkinan bahwa Anda bahkan tidak akan dapat menyelamatkan hidup Anda. Chen Jingxuan disambar petir. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan menempuh jalan penghancuran diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Chen Jingxuan mencondongkan tubuh ke telinga Ye Junlin. Kamu lari sekarang. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Ye Junlin tersenyum. Mengapa aku harus lari? Aku menunggu permintaan maaf. Chen Jingxuan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sebuah mobil datang ke pesta kerajaan. Dan sekelompok orang dengan cepat bergegas ke pesta kerajaan. Mendengar suara langkah dada-dada di luar, Xia Chengling langsung bersemangat. Bahkan Cheng Zuoran dan Wang Yubo menantikannya. Sekelompok orang bergegas masuk. Semuanya berjas dan sepatu kulit. Sekilas mereka semua adalah kader. Pria parubaya yang dipimpinnya kaya dan tidak biasa. Aura kuat yang mandiri. Dia adalah Xia Longfei. Mereka bergegas masuk, terutama melihat Xia Chengling dan Sue Qianqian berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang mempercepat langkah mereka. Ayah, selamatkan aku. Aku dipukuli seperti ini. Xia Chengling meminta bantuan. Saya melihat Xia Longfei bergegas, tetapi mengabaikannya. Menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bersambung. Bab 62. Kader lainnya tidak berani menatap Xia Chengling dua orang. Perhatian mereka semua tertuju pada Ye Junlin. Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar berita itu, kami semua ketakutan setengah mati. Semua orang berkata satu demi satu. Semua orang tercengang. Terutama wajah Xia Chengling tidak bisa dipercaya. Ayah, aku anakmu. Aku yang terluka. Xia Chengling merasa sedih. Tapi Xia Longfei dan yang lainnya takut melihatnya. Mereka semua menatap Ye Junlin. Aku baik-baik saja. Hanya sepotong pakaian yang kotor. Kata Ye Junlin. Semua orang jelas melihat bahwa pakaian Ye Junlin basah. Xia Longfei segera menjadi marah dan mengamati penonton. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memercikkan air? Yang lain juga berteriak. Siapa itu? Semua orang memandang Sue Qianqian. Sue Qianqian menunduk. Tubuhnya gemetar. Xia Longfei mengangkat Xia Chengling dan menamparkan wajahnya. Bagaimana aku melahirkanmu? Anak yang hilang.
Kamu akan menipuku. Bang! Bang! Xia Longfei meninju dan menendang putranya. Berhenti sampai aku terengah-engah. Xia Chengling tampak bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Ayahku memukulku. Jelas itu diri Anda yang terluka. Mengapa Anda melakukan pemanasan untuk Ye Junlin? Tidak hanya Xia Chengling yang tercengang, tetapi juga semua orang. Semua orang memandang Ye Junlin dengan mata yang berbeda. Apa yang telah terjadi? Chen Jingxuan adalah yang paling sadar. Mungkinkah identitas Ye Junlin cukup untuk menekan keluarga Xia? Itu sebabnya dia begitu tidak bermoral. Pada saat ini, dia berjalan di luar, dan seorang pria berjas masuk dengan tas kerja di tangannya. Bukankah ini Zhang Xiaoliang, sekretaris pertama gedung kantor kota? Ya, itu dia. Sekretaris pertama Suzhou dan Hang. Itu sekretaris bos besar. Dia pada dasarnya maju dan mewakili wali kota. Semua orang mengenali orang yang keluar ternyata sekretaris pertama. Zhang Xiaoliang berjalan cepat ke depan. Seperti orang-orang di depannya, dia juga peduli pada Ye Junlin terlebih dahulu. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Tapi saya khawatir setengah mati. Wali kota Zhou baru saja membuat lusinan panggilan telepon dan memikirkan sesuatu. Sedang terjadi. Sekarang, dia sedang rapat di sebuah ladang dan tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya untuk menemui Anda. Puff. Pada saat ini, semua orang akan muntah darah. Ada apa dengan Ye Junlin? Apakah itu sepadan dengan lusinan panggilan telepon wali kota Zhou? Ya Tuhan, tak terbayangkan. Semua orang tidak bisa membayangkan identitas Ye Junlin. Aku baik-baik saja. Lao Zhou khawatir. Aku punya kesempatan untuk mengundangnya ke semangkuk mie. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Oke. Aku pasti akan pindah ke. Wali kota Zhou pasti akan senang mendengarnya. Ye Junlin baru saja mengundang sekretaris pertama ke kegembiraan seperti itu. Zhang Xiaoliang memandang Xia Longfei dengan wajah serius. Ada apa? Wali kota distrik Xia. Bos meminta saya untuk bertanya ada apa. Salahku. Ini semua salahku. Aku menyalahkan disiplinku yang lemah. Tuan Ye, kamu adalah kesalahan terbesarku. Xia Longfei membungkuk di depan Ye Junlin dan berkata, Pak Ye, aku minta maaf. Aku salah. Jika Anda ingin menghukum saya, silahkan menghukum saya. Melihat adegan ini, adegan itu penuh napas dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala distrik Xia Longfei akan menundukkan kepalanya kepada Ye Junlin. Xia Chengling tercengang. Sue Qianqian tercengang. Chen Jingxuan tercengang. Semua orang tercengang. Ini adalah adegan yang tidak diharapkan siapapun. Identitas Ye Junlin sebenarnya sangat menakutkan. Bersambung. Bab 63. Dadada. Terdengar langkah kaki lagi. Ini dia satu berseragam polisi dan satu lagi berseragam militer. Melihat tanda-tanda pangkat, Cheng Zuoran tanpa sadar berkata, Kepala Keamanan Publik dan seorang kolonel militer. Saya kenal dia. Ini adalah Shen Xiaohui, komandan kelompok besi dan baja dari daerah militer Suzhou Hangzhou, dan pangkat kolonel. Satu lagi. Ini Fu Suijian, Kepala Keamanan Publik. Hai. Pada saat ini, semua orang hanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang di sini ternyata adalah Fu Suijian dan Shen Xiaohui. Mereka kebetulan sedang rapat, dan ketika mereka mendengarnya, mereka bergegas. Keduanya datang ke Ye Junlin secara bersamaan dan memberi hormat padanya. Yang lebih mengejutkan semua orang. Mengapa Ye Junlin disucikan? Orang besar ini sangat menghormati Ye Junlin. Bahkan wali kota hampir datang dari luar. Apa identitas Ye Junlin? Kuat. Semua orang menatap mata Ye Junlin sekarang, dengan sedikit panik. Baru saja, di mata semua orang, tahanan yang tidak dapat menemukan pekerjaan diubah menjadi pejabat besar di Xinjiang. Berdiri di sebelah Ye Junlin, tubuh Chen Jingxuan gemetar, dan sekarang kedua kakinya memanggil timah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia cukup pintar untuk menyadari bahwa kata-kata Ye Junlin mungkin mengandung arti lain. Melakukan bisnis senjata. Jika Anda memikirkannya, mudah untuk mencapai aspek lain. Mungkinkah Ye Junlin adalah bos militer? Ketika Chen Jingxuan memikirkan hal ini, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Bawa orang pergi. Jangan biarkan aku bertemu lagi di masa depan. Kata Ye Junlin ringan. Xia Longfei segera berkata, Tuan Ye, saya harus mendisiplinkan anjing itu. Saya berjanji untuk tidak membiarkan dia keluar untuk menimbulkan masalah. Adapun Sue Qianqian, para pemimpin semua pihak meliriknya. Sue Qianqian memahaminya sendiri. Siapa yang menyuruhnya berani melakukan sesuatu dengan yang satu ini? Segera, semua orang di Xia Longfei pergi. Ye Junlin berteriak pada Shen Xiaohui.
Shen Xiaohui berdiri di samping dengan hormat, menatap idolanya dengan penuh semangat. Kepala memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tolong, kata Shen Xiaohui. Ye Junlin menyentuh hidungnya dan berkata, dalam 1 minggu, saya akan mempekerjakan 100.000 orang. Anda akan memberitahu area militer terlebih dahulu. Ini adalah langkah besar Ye Junlin untuk keluarga Ye. Shen Xiaohui tampak terkejut, tetapi dia mengangguk dan setuju, dijamin menyelesaikan tugas. Shen Xiaohui pergi. Ketika Ye Junlin kembali ke kotak, semuanya sudah dibersihkan, terutama meja tempat Ye Junlin duduk, bahkan tapla mejanya berubah. Melihatnya, semua orang menjadi gugup, dan mereka semua menatap Ye Junlin dengan gemetar. Semua yang hadir mengerti. Hanya dengan sepatah kata dari Ye Junlin sekarang, semua orang akan langsung menjadi apa-apa. Jangan hati-hati, bukankah ini pesta? Apa yang harus aku lakukan? Ye Junlin tersenyum. Chen Jingxuan segera menyelesaikan permainan. Semua orang duduk, seolah-olah apa yang tidak terjadi. Semua orang duduk di kursi mereka, tetapi semua orang sangat berhati-hati. Terutama Cheng Zuoran, Wang Yubo dan yang lainnya takut untuk melihat ke atas, karena takut Ye Junlin akan memperhatikannya. Bagi yang lain, jika itu Xie Chengling, semua orang mungkin akan tersanjung. Tapi Ye Junlin, mereka tidak berani menyajikan makanan. Aku semua lapar. Ye Junlin berteriak. Piring muncul satu persatu, dan Ye Junlin melepaskannya dan memakannya. Orang yang tidak tahu cara makan ini berpikir berapa hari Ye Junlin lapar. Tapi tidak ada yang hadir berani menertawakannya. Segera Ye Junlin menemukan bahwa dia makan sendiri, dan semua orang tampak gugup dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Ye Junlin selesai makan, dia berdiri dan berkata, aku sudah selesai. Aku akan kembali dulu. Bersambung. Bab 64. Chen Jingxuan juga akan pergi. Ye Junlin berkata, tidak perlu. Tunggu sampai Ye Junlin pergi. Sebuah suara datang dari kotak seperti ledakan. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku alami? Ye Junlin terlalu mengerikan, kan? Sekretaris pertama, kepala distrik, kepala polisi telah datang ke sini. Kalian lucu sekali. Kalian sedang mencari pekerjaan. Mendengar ini, Cheng Zuoran dan Wang Yubo ingin mencari jahitan untuk masuk. Hah, ini rokok yang baru saja dihisap Ye Junlin. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Seseorang bertanya dengan bingung sambil memegang kotak rokok kosong milik Ye Junlin. Kau tongkat. Ini adalah rokok khusus untuk wilayah militer. Dan melihat tanda di rokok, diperkirakan bahwa itu adalah tawaran khusus dari penawaran khusus, dan tentara umum tidak memenuhi syarat untuk asap. Apakah status Ye Junlin sekarang? Terlalu menakutkan. Benarkan? Ye Junlin benar-benar luar biasa. Dia adalah raja 6 tahun yang lalu, dan sekarang dia bahkan raja. Chen Jingxuan melihat semua orang berbicara. Dia beruntung dan menyesal. Pada saat ini, telepon Chen Jingxuan berdering, dan ternyata itu adalah Ye Junlin. Apakah Lu Yunting tidak datang hari ini? Ye Junlin bertanya. Lu Yunting adalah teman sekelas dan sahabatnya. Dia telah bersamanya dari sekolah menengah hingga universitas. Setelah itu, Ye Junlin memulai bisnisnya sendiri, dan Lu Yunting mengikuti, dan grup Junlin memiliki 1/4 dari kreditnya. Hanya setelah kecelakaan Ye Junlin, si Hongfei dan yang lainnya semua memberontak. Menurut Ye Junlin, Lu Yunting, sebagai wakil presiden, pasti memberontak. Hari ini, Ye Junlin datang untuk menghadiri reuni kelas, dan sebenarnya ingin melihat Lu Yunting, tetapi dia tidak berharap dia ada di sana. Ah, Lu Yunting pasti tidak bisa datang. Chen Jingxuan di telepon sangat terkejut. Kenapa kamu tidak bisa datang? Ye Junlin mengerutkan kening. Bukankah dia sudah meninggal? Chen Jingxuan bertanya balik. Untuk menghindari menyebutkan hal-hal yang menyedihkan, Chen Jingxuan juga dengan sengaja mengatakan bahwa tidak ada yang harus menyebut Lu Yunting hari ini. Mati. Bagi Ye Junlin, berita itu hampir menggelegar. Ah, apakah kamu tidak tahu? Tidak lama setelah kamu masuk penjara, keluarga Ye terlibat dengan grup Junlin. Tidak lama setelah itu, dilaporkan bahwa Lu Yunting bunuh diri dan melompat dari gedung. Chen Jingxuan dijelaskan. Apakah ada hal lain? Ye Junlin bertanya dengan heran. Karena dia tahu bahwa keluarga Ye melakukannya dari awal sampai akhir, dia tidak meminta siapapun untuk menyelidiki. Jadi dia tidak tahu berita kematian Lu Yunting. Sekarang tampaknya Lu Yunting tidak mengkhianatinya seperti si Hongfei, tetapi dipaksa mati dengan tetap berpegang pada grup Junlin. Takut melompat dari gedung. Ini benar-benar mustahil. Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon,
Ye Junlin segera meminta Qinglong untuk menyelidiki masalah ini. Segera Qinglong mengirim kembali berita bahwa Lu Yunting bersumpah untuk membela grup pendaratan raja sampai mati. Tetapi dirancang oleh keluarga Ye, dan akhirnya memaksanya untuk melompat dari gedung dan mati. Berita yang diberikan oleh media 6 tahun lalu adalah bahwa Lu Yunting bunuh diri dengan melompat dari gedung karena penggelapan dana publik dan secara pribadi membesarkan majikannya. Kamu keluarga. Ye Junlin memukul dinding dengan pukulan. Saudaraku, aku menyalahkanmu. Ye Junlin berkata dengan rasa bersalah. Sore hari, pulang. Li Ziran melihat keanehan Ye Junlin, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa denganmu? Apakah kamu tahu bahwa Yunting sudah mati? Li Ziran terkejut. Saya pikir Anda semua tahu itu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku tidak tahu sampai malam ini. Jangan impulsif. Biarkan masa lalu terjadi. Li Ziran takut Ye Junlin akan membalas dendam dari keluarga Ye. Itu sahabatku. Dia terbunuh karena aku. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Ye family. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Mata Ye Junlin dingin. Li Ziran segera berkata, kamu tenang. Bisnis kami masih dalam masa pertumbuhan. Dan kami tidak dapat bersaing dengan keluarga Ye sama sekali. Ye Junlin berkata dengan suara dingin. Ini akan menjadi periode Januari yang saya katakan di seminggu. Pada saat itu, saya harus membiarkan semua orang di keluarga Ye datang ke makam saudara saya. Kau tahu, hidup membayar untuk hidup. Bersambung. Bab 65. Saudaraku, aku melihatmu. Hari berikutnya. Ditemani oleh Qinglong, Ye Junlin pergi ke pemakaman Lu Yunting. Di bawah intervensi keluarga Ye, Lu Yunting tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di pemakaman. Tapi di pantai terpencil, makam itu sudah ditumbuhi rumput liar. Dalam beberapa tahun, kurasa aku bahkan tidak akan bisa melihat penampakan kuburan. Saudaraku, aku datang untuk menemuimu, kata Ye Junlin. Apa yang disebut pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Lu Yunting adalah saudara pertama yang menemani Ye Jun bertarung. Hubungan antara dia dan Lu Yunting tidak diketahui orang biasa. Ye Junlin secara pribadi menanggalkan rumput liar dan memperbaiki makam. Dia mengambil sebotol anggur khusus untuk wilayah militer dan menumpahkannya di kuburan. Hari ini, dua saudara kita minum yang enak. Ye Junlin memegang sebotol anggur dan mengirimkannya ke tenggorokannya. Qinglong memberitahu semua orang di keluarga Ye bahwa mereka akan membayar nyawa mereka di sini dalam 6 hari. Perintah Ye Junlin. Jenderal, mengerti. Qinglong mengangguk. Selain itu, Qilin meminta Lao Jiu untuk membawa beberapa orang untuk memperbaikinya. Makam saudaraku tidak boleh begitu kumuh. Ye Junlin berkata kepada Qilin lagi. Ye Junlin sedang duduk di depan kuburan, minum anggur sedikit demi sedikit. 6 tahun lalu, dia juga setuju dengan Lu Yunting bahwa ketika Lu Yunting menikah nanti, Ye Junlin akan mengendarai mobil Rolls-Royce termahal untuk menjadi kepala pernikahannya. Di depan makam Lu Yunting, Ye Junlin tinggal selama hampir 1 hari. Ayo, pergi menemui orang tua Yunting. Ye Junlin bangkit. Jenderal mengetahuinya. Orang tua Tuan Lu tinggal di sebuah desa di kota tidak jauh dari sini. Qinglong tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ekspresi Ye Junlin berubah. Hah? Apa? Orang tua Yunting dulunya adalah pejabat publik, dan mereka memiliki rumah unit. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tinggal di desa di kota? Qinglong ragu-ragu dan berkata, keluarga Ye yang melakukannya. Persetan. Perusahaan saya mengambil kembali rumah dan berhenti membayar upah pensiun. Dalam keputusasaan, pasangan tua itu tidak punya pilihan selain tinggal di desa di kota, yang bahkan bisa dikatakan berlama-lama. Ekspresi Ye Junlin berubah. Keluarga Ye bergegas untuk membunuh mereka semua. Saya khawatir jika bukan karena dua orang tua itu, diperkirakan mereka tidak akan lolos dari kematian. Keluarga Ye harus dihancurkan. Ayo pergi dan lihat. Orang tua Yunting adalah orang tuaku. Siapa yang berani bergerak, mati. Suara Ye Jun seperti pisau. Setelah mendengar Qinglong dan Qilin sebentar, dia takut. Sudah lama sejak Ye Junlin sangat marah. Terakhir kali adalah ketika Ye Junlin sendirian melawan pusat kekuatan dari 18 kerajaan. Ketiganya pergi tak lama kemudian. Lao Jiu datang ke sini dengan sekelompok besar orang untuk merenovasi makam. Ada juga sekelompok kakak laki-laki seperti Sanyei. Jumlah saudara yang dibawa harus 2-300. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan apa yang Ye Junlin jelaskan secara pribadi? Desa di kota tidak memiliki kawasan perkotaan yang makmur seperti Suzhou dan Hangzhou. Putri duyung bercampur, 3 agama dan 9 aliran berkumpul. Itu adalah tempat di mana mereka tidak peduli.
Gang-gang penuh dengan orang-orang yang menganggur. Ada banyak wanita terbuka berdiri di gang. Gangnya berantakan dan ada sampah di mana-mana. Ye Junlin patah hati. Bagaimana orang tua Yunting bisa tinggal di tempat seperti itu? Jauh di dalam gang, saya menemukan bangunan kecil tempat tinggal orang tua Yunting, yang luasnya sekitar 30 meter persegi. 2 abadi tua. Cepat dan serahkan uangnya. Itu adalah sisa keluargamu. Ye Junlin dan ketiganya mendengar suara itu setelah jarak yang jauh. Setelah ketiganya datang ke halaman, mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa gangster berambut kuning memungut biaya perlindungan dari orang tua Lu Yunting. Dibandingkan 6 tahun yang lalu, keduanya jauh lebih tua, dengan wajah kekuningan dan wajah lebih kurus, dan mereka telah terkikis oleh tahun. Saudaraku, pelan-pelan, uang saku kita akan segera dibayarkan. Aku akan memberikannya padamu. Ayah Lu Yunting, Lu Suewen, memohon dengan getir. Kamu memberitahu Lao Su dengan cara yang sama terakhir kali. Kepala bajingan itu menamparkan wajah Lu Suewen. Bersambung. Bab 66. Tapi tangan itu mencapai udara, tapi berhenti bergerak. Ye Junlin meraih pergelangan tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa kamu? Lepaskan aku dengan cepat. Si pengganggu tidak bisa menahan diri untuk mengancam. Bang! Ye Junlin membanting pukulan ke wajah si pengganggu. Wajahnya runtuh dan darah memercik. Pengganggu itu berteriak histeris. Beberapa gangster lain juga diurus oleh King Long dan Qilin. Beberapa gangster merangkak keluar dari sini. Para gangster yang dipimpin juga mengancam. Oh, kamu orang tua. Berani memanggil seseorang. Tunggu. Aku akan memanggil kakak Tiger. Para gangster pergi. Namun, Lu Suewen dan istrinya memejamkan mata dan tampak putus asa. Saudara harimau yang mereka bicarakan adalah ular lokal di desa di kota. Ada 50 atau 60 gangster sosial di bawah tangan mereka, berani melakukan apa saja. Saya mengumpulkan biaya perlindungan dari penyewa dan bisnis setiap hari untuk mencari nafkah. Jika ada yang tidak membayar, atau jika terlambat, tentu tak terhindarkan pemukulan parah, bahkan patah kaki. Saudara Hu bahkan lebih kejam, dia pernah berada di penjara sebelumnya. Di desa di kota, semua orang ketakutan ketika dia menyebut Brother Tiger. Terima kasih, adik laki-laki ini. Bisakah kamu pergi sekarang? Lu Suewen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Paman dan bibiku adalah aku. Aku adalah Ye Junlin. Kata Ye Junlin bersemangat. Junlin, ini benar-benar kamu. Senang bertemu denganmu. Lu Suewen dan istrinya berteriak dengan penuh semangat. Putranya sudah mati. Satu-satunya rezeki mereka hilang. Melihat Ye Junlin sekarang, mereka memikirkan putra mereka, dan keduanya patah hati. Paman dan bibi, jangan khawatir. Aku akan menjadi anakmu di masa depan, dan aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Tidak ada yang bisa menggertakmu. Ye Junlin menjadi marah ketika dia melihat memar di wajah dan leher Lu Suewen dan istrinya. Kelompok binatang buas ini, bahkan orang tua tidak melepaskannya. Lu Suewen melirik ke bawah, dan segera berkata, King's Landing, pergi sekarang. Mereka pasti sudah memberitahu Brother Tiger. Brother Tiger akan segera datang. Ya, ketika Brother Tiger datang, Anda dalam bahaya. Jika berat, kamu akan pergi ke rumah sakit dan bahkan menjadi cacat. Anak-anak, cepat pergi. Ibu Lu Yunting juga mendorong Ye Junlin dan menyuruhnya pergi. Paman dan bibi, aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Tidak apa-apa, kita baru saja dipukuli. Lagi pula, hidup kita tidak berharga. Kamu harus hidup dengan baik, dan mengembalikan kepolosan keluarga Yuntingku. Balas dendam untuknya. Pada titik ini, Lu Suewen sudah menangis. Ye Junlin menghibur, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Saya sekarang cukup kuat untuk tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga membalas Yunting. Tidak, Anda tidak tahu seberapa kuat Brother Tiger. Brother Tiger berani membunuh. Tampaknya kengerian Brother Tiger berakar dalam di hati orang-orang. Lu Suewen dan mereka takut ketika mereka menyebut Brother Tiger. Itu juga menunjukkan bahwa Lu Suewen dan istrinya sering diganggu. Anakku, cepatlah pergi. Itu akan sangat menyakitimu. Ibu Lu Yunting hampir menangis dengan cemas, sesekali melihat ke bawah. Paman dan bibi, tidak apa-apa jika aku di sini. Aku ingin melihat berapa banyak kati yang dimiliki harimau ini. Ye Junlin menoleh ke Qilin dan berkata, biarkan mereka datang ke sini dulu. Qilin mengangguk, dimengerti. Anak-anak pergi. Ini benar-benar berbahaya. Tidak, mereka tidak bisa pergi. Mereka ada di sini. Lu Suewen berkata dengan ngeri.
Semua orang melihat lusinan orang muncul di jalur, dengan tongkat dan senjata lain di tangan mereka. Pria berkepala itu mengenakan rompi dengan tato harimau di tubuhnya. Itu terlihat garang. Itu mengalahkan saudaraku. Keluar dariku. Bersambung. Bab 67. Dari kejauhan, saya mendengar kakak harimau mengaum. Warga sekitar sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup pintu dan jendela. Saya takut darah akan memercik pada mereka untuk sementara waktu. Begitu Brother Tiger berkata, kedua lelaki tua itu gemetar ketakutan dan memegang erat lengan Ye Junlin. Ye Junlin menepuk mereka. Paman dan bibi tidak takut. Segera Brother Tiger membawa puluhan orang ke tangga. Di sini dijaga oleh Qilin dan Qinglong. Melihat momentum keduanya, kulit Brother Hu berubah. Aura pembunuhan kedua orang ini membuatnya merasa sedikit berbahaya. Siapa yang memukuli adikku? Tanya kakak harimau. Dia adalah ular lokal di desa di kota. Jika Anda ingin mendapatkan uang, Anda tidak perlu mengambilnya. Anda hanya mengumpulkan biaya perlindungan. Anda bisa mengambilnya dan tidur di wanita mana yang Anda sukai. Tidak ada yang pernah melanggar maknanya. Belum lagi seseorang yang memukulnya. Jadi saudaraku sangat marah. Bawa semua bajingan ke sini secara pribadi. Ye Junlin tersenyum. Ini aku. Gila. Kerabat Lu Suewen. Lu Suewen. Kamu sangat berani. Kamu berani memanggil seseorang untuk memukuli saudaraku. Lihat bagaimana aku akan membunuh kalian dua orang tua di masa depan. Abadi. Kakak Tiger mengancam di depan Ye Junlin. Lu Suewen dan istrinya ketakutan. Dan segera memohon belas kasihan. Saudara harimau. Keponakan saya bodoh. Maafkan saya. Saya berjanji bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Bukan tidak mungkin untuk memaafkan. Biaya pengobatan setengah 1 juta. Jika Anda menghapus lengan, lupakan saja. Saudara Tiger mencibir. 500.000. Lu Suewen dan istrinya merasa seperti disambar 5 petir. Tidak. Mereka masih muda. Bagaimana mereka bisa melepaskan lengan mereka? Saudara Tiger, jika Anda menginginkan lengan, pasangan kita akan menggantikannya. Lu Suewen menangis dan memohon. Apa gunanya kedua lengan abadimu yang lama? Hei, apakah kalian bertiga mendengar itu? Jangan paksa aku untuk melakukannya sendiri. Sudut mulut Brother Tiger memiliki lengkungan yang kejam. Buzzing. Pada saat ini, ada suara mobil yang datang dari jalan raya, satu demi satu. Ini juga menarik lusinan gangster kecil seperti Brother Hu. Mereka menoleh dan melihat ke belakang. Saya melihat lusinan van diparkir di luar. Wow. Banyak orang bergegas turun dari mobil, hancur dalam kegelapan. Dan yang lebih menakutkan adalah semua orang ini bergegas ke halaman ini. KKK. Kerumunan padat berkumpul di halaman kecil ini, dan bahkan tampak agak ramai. Dan 40 atau 50 Pang Brother Tiger dikepung di tengah. Di sekitar mereka adalah orang-orang. Orang-orang ini juga membawa tongkat di tangan mereka dan menatap mereka dengan tegas. Harimau. Kakak harimau. Aku hitung. Ada lebih dari 200 orang. Ditambah perkiraan 300 orang yang belum masuk keluar. Seorang bajingan menggigil. 300 orang. Brother Tiger dan sekelompok besar bajingan ketakutan. Mereka melihat sekeliling dan menemukan masalah. Orang-orang di sekitar mereka kuat dan kuat secara fisik, dengan tatapan membunuh yang samar-samar, dan pada pandangan pertama mereka adalah preman tingkat tinggi. Ini benar-benar berbeda dari jenis gangster mereka. Diperkirakan 5 atau 6 dari mereka tidak akan menjadi masalah. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, bahkan Brother Tiger menggigil. Pada saat ini, dikelilingi oleh semua orang. Sekelompok orang berjalan masuk. Kepalanya secara mengejutkan adalah Jiu Tua, dan San Ye dan orang-orang besar lainnya mengikuti. Ini Bei Lao Jiu. Ini San Ye. Ini Cheng Donglong Ye. Ini Cheng Nanwan Ye. Kakak Tiger sombong. Jadi dia tahu semua orang besar seperti Su dan Hang. Di mata San Ye, dia paling banyak adalah adik laki-laki. Belum lagi di depan 9 tua. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anak-anak. Hembusan angin dari Jiu Ye membawamu ke tempat sekecil itu. Brother Tiger membungkuk dan tersenyum. Hanya saja 7 atau 8 pria besar seperti Old Nine tidak memperhatikannya sama sekali. Mereka langsung menuju pintu masuk tangga dan dengan hormat berkata kepada Ye Junlin di lantai atas, Tuan Ye. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya. Bersambung. Bab 68. Ayah dan Ibu Asuh. Apa? Saudara Hu dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Sungguh luar biasa. 9 kakak laki-laki sangat menghormati Ye Junlin. Apa identitas pemuda ini? Semua orang takut bodoh. Bahkan Lu Suewen dan istrinya tercengang.
menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Anda dapat melihat betapa kuatnya orang-orang ini dengan melihat sikap Brother Tiger. Tapi mereka sangat menghormati Ye Junlin. Ye Junlin melambaikan tangannya. Mereka menggertak ayah dan ibu angkatku. Kamu bisa mengetahuinya. Setelah berbicara, Ye Junlin membawa Lu Suewen dan istrinya ke kamar. Setelah menerima instruksi, Jiu Tua perlahan berbalik dan menatap Brother Tiger dan yang lainnya dengan senyum menyeringai, lawan. Pukul aku sampai mati. Jangan pegang tanganmu. Mendengar suara ini, Brother Tiger dan yang lainnya ketakutan. Hampir pingsan. Cong. Lebih dari 300 preman bergegas menuju Brother Tiger dan yang lainnya. Faktanya, 56 orang saudara Hu ini tidak memiliki efektivitas tempur sama sekali. Semua jatuh ke tanah dalam waktu 3 detik. Tetapi para penjahat itu benar-benar mulai. Semua tongkat menyapa tubuh. Itu benar-benar sampai mati. Terutama Tiger dengan cepat jatuh ke genangan darah. Tubuhnya terus-menerus berkedut. Yang lain tidak jauh lebih baik. Semuanya dipukuli dengan kejam. Ye Junlin di kamar tidak akan peduli lagi. Dia percaya pada kemampuan 9 tua untuk melakukan sesuatu. Dan tindak lanjutnya juga bisa tertangani dengan baik. Setidaknya ketika dia keluar lagi, dia tidak bisa melihat noda darah. Mengapa kamu begitu hebat di King's Landing? Lu Suewen memandang Ye Junlin tidak percaya. Ye Junlin tersenyum. Paman yakinlah. Sekarang aku sudah cukup kuat. 6 hari kemudian, aku akan membiarkan semua orang di keluarga Ye berlutut di depan makam Yunting. Mengaku bertobat, membayar seumur hidup. Hah. Lu Suewen juga merasakannya. Gila. Tapi pemandangan barusan membuatnya merasakan secercah harapan. Paman dan Bibi, aku akan mengenalimu sebagai ayah dan ibu angkat mulai sekarang. Pergilah. Paman dan Bibi, kita akan pindah malam ini. Tidak lama kemudian, Ye Junlin membawa Lu Suewen dan istrinya pergi dari sini. Halaman itu benar-benar bersih, tanpa noda darah. Selain itu, begitu banyak orang dari saudara Hu pergi sejak lama, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Di malam hari, Ye Junlin mengatur keduanya menjadi hotel bintang 5. Ye Junlin ingin membeli villa untuk 2 orang tua keesokan harinya. Pada saat ini, keluarga Ye menerima undangan dari Ye Junlin. Ye Yilong mencibir. Ye Junlin benar-benar meminta kita semua di keluarga Ye untuk membayar hidup mereka di kuburan Lu Yunting dalam 6 hari. Ini benar-benar aneh. Ye Jiansen berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, Ye Junlin tidak mengerti bagaimana caranya. Mengerikan keluarga Ye sekarang. Haha. Kami menunggu selama 6 hari. Memikirkan ekspresi keputusasaan Raja Ye. Aku merasa keren. Ye Donghui dan meninggalkan Hui Barat tertawa. Ye Nanhui lebih berhati-hati. Dan bertanya, Yilong, apakah kamu yakin bahwa Ye Junlin ada di belakang 9 yang lama? Ye Yilong berkata, Paman, aku yakin. Hari ini, 9 tua pergi ke Lu Yunting untuk mengunjungi rumah Lu Yunting. Kuburan. Dan dia juga pergi ke Lu Yunting. Desa di kota tempat orang tuanya tinggal. Dikatakan bahwa dia memukuli saudaranya harimau ular setempat. Itu pasti dia. Itu tidak salah. Ye Nanhui mengangguk. Dalam hal ini, aku lega. Tapi aku masih sedikit lebih berhati-hati. Nanhui, jangan khawatir. Aku menghubungi Du Yueseng. Du Yueseng tidak hanya akan datang, tetapi juga memanggil semua orang di jalan untuk menghibur kita. Ye Jiansen tersenyum sinis. 6 tahun yang lalu, Ye Jun datang kepada kami untuk menghancurkanmu. 6 tahun kemudian, aku akan membuatmu mengerti betapa mudahnya memasukkanmu ke neraka. Bersambung. Bab 69. Restoran Barat Suksi di pusat. Hari berikutnya, Ye Junlin menelepon dan menghubungi Chen Jingxuan. Tetapi Chen Jingxuan di telepon mengejutkan. Dan sepertinya ada sesuatu yang salah. Katakan di mana kamu berada. Aku akan datang kepadamu secara langsung. Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Restoran Barat Suksi di pusat Suzhou Hangzhou. Chen Jingxuan memberitahu Ye Junlin lokasinya. Ye Junlin berkendara langsung ke Suzhou Hangzhou Center. Saat ini, di restoran Suksi, Chen Jingxuan duduk dengan ekspresi malu di wajahnya. Di sebelahnya adalah pasangan parubaya, orang tuanya Chen Wanhua dan Sukin. Seorang pria muda dan pasangan parubaya duduk berhadapan. Chen Jingxuan hari ini dipanggil oleh orang tuanya untuk kencan buta. Lagi pula, dia, seperti Ye Junlin, akan mencalonkan diri selama 30. Keluarga pasti cemas. Pria di seberangnya, An Feiyu, memulai bisnisnya sendiri dan bernilai puluhan juta. Keluarganya memiliki 5 properti di Suzhou dan Hangzhou. Untuk kencan buta hari ini, An Feiyu tidak bisa dihindari. Meskipun Chen Jingxuan sangat baik,
Itu benar-benar luar biasa baginya. Orang tuanya juga berpikir begitu. Jadi selama kencan buta ini, sikap An Fei Yu sedikit lebih arogan. Chen Wanhua dan istrinya sangat puas dengan menantu ini. Chen tua, jika Anda pikir tidak apa-apa, kami akan menyelesaikan masalah ini. Ayah An Fei Yu, An Longqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ah, oke. Kurasa hampir sama. Fei Yu sangat bagus. Aku menyukainya. Chen Wanhua dan Su Qin masih sangat senang. Sebenarnya, An Fei Yu cocok untuknya dalam semua aspek. Tetapi sesosok tiba-tiba muncul di benak Chen Jingxuan. Dia segera menolak, tidak. Saya pikir saya perlu mengerti. Ah, apakah ini tidak cukup? Bagaimana? Lagi untuk memahami. Ekspresi An Longqi dan An Fei Yu segera berubah. Kami baru bertemu kurang dari sebulan. Terlalu cepat. Chen Jingxuan benar-benar tidak setuju. An Fei Yu memandang Chen Jingxuan dengan heran dan bertanya, "Hah? Tidak bisa. Anda bisa saling mengenal terlebih dahulu. Dan saya pikir kita tahu lebih banyak tentang itu. Lagi pula, kita tidak muda lagi. Kita semua akan pergi. Untuk menikah." Chen Wanhua, An Longqi, dan yang lainnya segera mengangguk, ya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah Ye Junlin. Dia meraih lengan Chen Jingxuan dan berkata, "Pergilah, aku mencari sesuatu untuk dilakukan denganmu." Sekarang semua orang tercengang. Bahkan Chen Jingxuan tercengang. Dia tidak menyangka Ye Junlin begitu cemas, bahkan menggaruk lengannya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Buang tanganmu." An Longfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Chen Wanhua dan Su Qin juga memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Siapa putri ini?" Terlihat agak akrab. Chen Jingxuan menjawab tanpa daya, "Orang tua, ini Ye Junlin." Ekspresi Chen Wanhua dan Su Qin perubahan besar, "Apa? Ye Junlin? Aku bilang begitu familiar. Apa dia di sini? Kenapa kau masih berhubungan dengannya?" Kita teman sekelas yang secara alami akan menghubunginya." Chen Jingxuan menjelaskan. Kebalikannya, An Longqi segera bertanya, "Chen tua, apa artinya ini? Apakah Anda ingin mengatur dua orang untuk datang pada kencan buta pada saat yang sama?" Ye Junlin menyadari bahwa mereka sedang kencan buta. Chen Wanhua segera menjelaskan, "Tidak, itu hanya teman sekelasnya. Selain itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fei Yu? Fei Yu bernilai puluhan juta. Dia adalah orang miskin yang baru saja keluar dari penjara. Dia bahkan tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana bisakah kamu membandingkannya dengan Fei Yu?" Ekspresi Longqi sangat mereda setelah mendengar ini. Bagaimanapun, mereka melihat kedipan Chen Jingxuan sedikit salah, seolah-olah sesuatu terjadi. Bersambung. Bab 70. An Fei Yu juga menghela nafas lega. Dia memandang Ye Junlin dengan tatapan main-main dan tersenyum. "Jingxuan, bukankah teman sekelasmu menganggur? Tim keamanan perusahaan saya memiliki posisi bebas. Biarkan dia datang. Dia adalah great benar-benar." Demi wajah Jingxuan, "Apakah kamu ingin datang untuk 6.000 sebulan?" Ye Junlin mengabaikannya dan berkata kepada Chen Jingxuan, "Maaf mengganggumu pada kencan buta." Chen Jingxuan segera menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Apa yang kamu butuhkan? Apakah ada sesuatu? Aku ingin membeli rumah untuk paman dan bibi. Jadi aku datang kepadamu secara khusus." Kata Ye Junlin. "Ternyata membeli rumah. Apakah kamu masih memiliki paman dan bibi untuk membeli rumah?" Haha, An Longqi dan An Fei Yu juga menunjukkan senyum menghina. Beli sebuah rumah. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin mampu membeli paling banyak kurang dari 100 meter persegi. 2 atau 3 juta untuk mati. Menurut pendapat Chen Wanhua dan istrinya, mereka datang ke Chen Jingxuan karena ingin mendapatkan diskon dari Chen Jingxuan. Bagaimanapun, Chen Jingxuan adalah seorang manajer, dan insentif di tangannya sangat bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, karena Chen Jingxuan adalah manajernya, banyak orang datang ke Chen Jingxuan untuk membeli rumah. Hanya ada satu tujuan, diskon besar dan banyak uang lebih murah. Beberapa bahkan ratusan ribu lebih murah. Agaknya Ye Junlin mencari Chen Jingxuan untuk tujuan yang sama. Dimengerti, bukankah orang-orang Taman Oriental kita meremehkannya? Chen Jingxuan juga seorang veteran. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, dia mengerti. Yang diinginkan Ye Junlin adalah sebuah villa. Jika tidak, dia tidak akan datang kepadanya, dan akan menyelesaikannya langsung di Taman Oriental. Ya, Ye Junlin mengangguk. "Perusahaan kami memiliki apa yang Anda inginkan. Saya akan membawa Anda ke sana." Chen Jingxuan berkata kepada An Longqi dan An Fei Yu, "Paman An, Bibi.
Saya akan berurusan dengan teman sekelas saya untuk membeli rumah terlebih dahulu. Saya akan segera kembali. An. Longqi berdiri dan tersenyum. Baiklah. Ayo pergi bersamamu. Mari kita lihat bagaimana lingkungan kerjamu. Ya, Jingxuan. Ayo pergi dan lihat. An Feiyu sangat bersemangat dan memberi Ye Junlin tatapan mengejek. Chen Jingxuan tidak setuju pada awalnya, tetapi memandang Ye Junlin, yang meminta pendapatnya. Ye Junlin mengangguk, oke. Ayo pergi bersama. Oke. Ayo pergi bersama. Seorang Feiyu dengan sengaja berlari untuk membayar tagihan ketika dia keluar dari restoran. Setelah membayar tagihan, dia masih mengambil tagihan dan berkata sambil tersenyum, rata-rata per kapita lebih dari 800, dan 6 orang tidak memiliki 5.000. Itu cukup murah. Chen Wanhua tertawa. Makanan besar Xiao An biasanya makan adalah 800 per kapita, tetapi lebih murah. An. Feiyu memandang Ye Junlin lagi dan tersenyum, itu benar. Kebutuhan pekerjaan, dan setiap makan tidak kurang dari 2.000. Chen Wanhua dan istrinya lebih menyukai An Feiyu. Setelah tiba di tempat parkir bawah tanah, Chen Jingxuan memandang Ye Junlin dan berkata, ambil mobilku, aku akan mengantarmu ke sana. Oke, tidak masalah. Kamu akrab dengan tempat itu. Akhirnya, Chen Jingxuan mengantar orang tuanya dan Ye Junlin Feiyu mengantar orang tuanya langsung ke tempat tujuan. Sekitar 1 jam kemudian, dia hampir sampai di pinggiran. An Longqi dan An Feiyu tersenyum dan berkata, ini akan pergi ke pinggiran kota. Saya khawatir saya akan membelinya di desa di kota. Ibu An Feiyu mencibir, akan lebih baik jika dia bisa membeli rumah. Jika dia terlihat seperti dia. Tapi setengahnya. Beberapa jam kemudian, Chen Jingxuan sebenarnya berhenti di area villa. Bukankah Jingxuan membeli rumah? Kenapa kamu datang ke area villa? An Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah turun dari mobil. Chen Jingxuan meliriknya dengan heran dan berkata, saya di sini untuk membeli villa. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Bersambung.